Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya Najwa Mehdi dari kelompok 4 yang akan memberikan berita-berita terhangat dan terpercaya. Bersama saya Najwa Mehdi, mari kita simak berita berikut ini. Masyarakat Indonesia masih banyak mengalami rendahnya kualitas hidup. Masalah ini penting untuk disoroti karena masalah ini sangat mempengaruhi berbagai macam sektor sehingga berdampak terhadap negara berkembang, terutama Indonesia. Rendahnya kualitas hidup bisa terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, kurangnya peran pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan, masih rendahnya kualitas SDM, sumber daya manusia, dan masih rendahnya tingkat kesehatan. Masalah ini terjadi selama mobilitas masyarakat terus meningkat dan menurunnya pemberdayaan hidup masyarakat. Adapun berbagai macam faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas hidup, yaitu tanah dan kekayaan alam. Keterkaitannya dengan faktor tersebut adalah apabila suatu negara kaya akan tanah dan kekayaan alam lainnya, hal itu tetap kurang menguntungkan apabila masyarakat tidak bisa mengolah kekayaan tersebut. Penguasaan teknologi. Teknologi merupakan salah satu hal yang penting dalam pembangunan ekonomi. Apabila masyarakat tidak mengerti cara menggunakan teknologi, baik hal itu tentu akan mempengaruhi pembangunan ekonomi. Sistem sosial dan sikap masyarakat. Sikap sosial dan budaya yang dimiliki masyarakat merupakan suatu hal yang penting karena faktor ini bisa menjadi pendorong atau penghambat kemajuan perekonomian suatu negara. Apabila masyarakat memiliki sikap dan sistem sosial yang maju, maka bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi yang jelas akan mempengaruhi kondisi ekonomi. Berikut adalah indikator yang dapat mengukur rendahnya kualitas hidup. Indikator non-moneter. Indikator sosial untuk mengukur tingkat harapan hidup seseorang dan presentasi anak-anak yang belajar di tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Indikator kualitas hidup untuk mengukur tingkat harapan hidup, angka kematian bayi, dan tingkat melek huruf. Indikator campuran Sunensas dan indeks pembangunan manusia. Indikator Sunensas inti yang bisa dipakai untuk mengukur aspek pendidikan, kesehatan, perumahan, angkatan kerja, keluarga berencana, ekonomi kriminalitas, akses ke media massa, perjalanan pariwisata. Indikator pembangunan manusia untuk mengukur tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf, dan pendapatan real. Rendahnya kualitas hidup menyebabkan dampak dalam beberapa tingkatan, yaitu yang pertama, tingkat pendidikan. Rendahnya penguasaan teknologi maju sehingga harus mendatangkan tenaga ahli dari negara maju. Rendahnya pendidikan mengakibatkannya sulit masyarakat menerima hal-hal yang baru. 2. Tingkat kesehatan. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi, terhambatnya pembangunan fisik dikarenakan perbaikan kesehatan yang lebih utama karena menyangkut jiwa manusia. 3. Tingkat pendapatan. Rendahnya daya beli masyarakat berakibat terhadap pembangunan di bidang ekonomi yang kurang baik. Pembangunan hanya dapat dinikmati oleh masyarakat golongan menengah ke atas. Banyaknya pengangguran sebab pekerjaan berkualitas rendah, kesulitan mendapatkan pekerjaan. Dalam hal ini pemerintah berupaya dengan membentuk kebijakan dan strategi untuk mengatasi masalah rendahnya kualitas hidup di Indonesia. Pertama, penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta referensinya dengan kebutuhan masyarakat di dunia kerja. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran penting dalam menyelenggarakan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan iptek serta merata di seluruh pelosok tanah air. Kedua, penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa, karakter building.
Dari data dan fakta yang telah dipaparkan pada hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak mengalami rendahnya kualitas hidup. Banyak faktor, sektor, dan indikator yang mempengaruhi dan mengukur terjadinya masalah di Indonesia. Rendahnya kualitas hidup bisa terjadi tentu karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, kurangnya peran pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan, rendahnya kualitas SDM, dan rendahnya tingkat kesehatan. Masalah ini terus terjadi selama mobilitas masyarakat terus meningkat dan menurunnya pemberdayaan hidup masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Saya Najwa Mehdi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.